sini saya akan menginstal satu software, yaitu Google Chrome. Yang pertama kita buka Microsoft Edge, lalu kita ketik di sini Google Chrome. Kemudian kita ke situs resminya. Lalu di sini ada download Chrome, kita klik. Di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini udah selesai, terus kita open. Kita tunggu.
sampai selesai. Kita tunggu proses pemasangannya. Nah, nanti setelah terinstall dia bakal langsung masuk ke sini. Oke, misalnya kita buka Canva. Ini dia. Untuk penjelasan software yang 4 sudah saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Oke, baiklah. Yang pertama yaitu 5 software yang akan saya install saat install ulang laptop. Yaitu yang pertama Google Chrome atau web browser. Fungsinya digunakan untuk browsing internet, mengunduh software lain, dan membuka email, Google Drive, dan website belajar. Alasan wajib diinstal yaitu browsernya cepat, ringan, dan paling utama sering digunakan. Lalu dibutuhkan juga untuk install software lain. Kemudian yang kedua Microsoft Office, yaitu berisi Word, Excel, atau PPT. Fungsinya yaitu Word untuk membuat dokumen, Excel mengolah data atau angka, PowerPoint membuat presentasi. Alasannya itu sangat penting untuk tugas sekolah, kuliah, dan kerja. Yang ketiga ada antivirus atau Windows Defender atau UFS. Fungsinya yaitu yang pertama melindungi laptop dari virus, malware, dan spyware dengan alasan wajib setelah install ulang sistem masih rentan, keamanan data lebih terjamin. Catatannya, Windows Defender sudah otomatis aktif di Windows 10 atau 11. Kemudian yang keempat, WinRAR. Fungsinya itu membuka dan membuat file zip atau RAR dan mengekstrak file hasil unduhan. Alasan wajibnya itu banyak software diunduh dalam bentuk file zip atau RAR. Dan yang terakhir ada driver utility atau driver pack atau Windows Update. Fungsinya yaitu untuk menginstal driver seperti VGA, audio, WiFi, dan LAN. Alasan wajibnya tanpa driver, laptop tidak bisa bekerja secara maksimal. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu penjelasan dan langkah praktik membagi memori di laptop Windows dari awal yang hanya ada satu drive C yang menjadi C dan D. Dan jika sudah ada C dan D, dipecah lagi menjadi E. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian partisipasi, yaitu partisipasi adalah pembagian ruang penyimpanan HDD atau SSD menjadi beberapa bagian logis, misalnya dari C atau sistem operasi. Manfaat berbagi partisipasi yang pertama yaitu data lebih rapi dan aman, kemudian jika Windows error, data D dan E tetap aman. Oke, yang pertama untuk membagi data memecah untuk menjadi data E, yaitu yang pertama kita buka di sini, terus kita ketik disk management. Nah, setelah itu untuk membagi C dan D yang dipecah menjadi E, yang pertama kita klik kanan pada C, kemudian ada string volume, kita tunggu sebentar.
Oke, misalnya kita di sini kemudian tentukan ukuran yang ingin dipecah, misalnya 10.000 MB, 100 MB, kemudian 500 MB, kemudian kita shrink. Kita tunggu. Kemudian kita klik kanan pada unlocated. Dan new simple, kita klik lagi new simple volume. Kemudian kita klik next. Lalu kita pilih 499 next. Lalu di sini kita pilih huruf E dengan format NTFS. Kemudian next. Lalu kita finish. Lalu kita tunggu. Nah, di sini sekarang sudah ada data C, D, dan E. Ini juga sudah nampak ada C, D, dan E. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi driver dan tunjukkan bagaimana semua driver sudah terinstall di laptop. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang driver dan fungsi utama driver. Driver adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem operasi dengan hardware. Fungsi utama driver yaitu yang pertama, menghubungkan hardware dengan sistem operasi atau Windows. Yang kedua, membuat hardware bekerja dengan optimal. Yang ketiga, menghindari error atau kerusakan sistem. Dan yang terakhir, menambahkan fitur hardware. Cara umum yang paling sering dilakukan yaitu melalui device manager. Pertama, kita klik start atau Windows. Kemudian kita ketik device manager. Lalu kita enter. Akan muncul beberapa hardware, yaitu yang pertama ada display adapters, kedua ada sound, video, and game controllers, lalu ada network adapters, dan ada keyboard. Jika tidak ada segitiga kuning, berarti drivernya sudah terinstall dengan baik. Di sini tidak ada segitiga berwarna kuning, berarti semua driver di sini sudah terinstall dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjaga dan melindungi perangkat laptop atau komputer. Yang pertama, untuk menjaga perangkat keras atau hardware, yaitu bersihkan secara rutin. Bersihkan keyboard, layar, dan ventilasi dari debu. Debu dapat menimbulkan panas berlebih atau overheating. Lalu gunakan kain halus dan kuas kecil. Yang kedua, gunakan laptop di tempat yang tepat. Letakkan laptop di permukaan datar dan keras, bukan di kasur atau sofa. Lalu pastikan ventilasi tidak tertutup agar sirkulasi udara lancar. Yang ketiga, menjaga suhu laptop. Yaitu jangan gunakan laptop terlalu lama tanpa istirahat. Lalu gunakan cooling pad jika sering dipakai dalam waktu yang lama. Kemudian yang terakhir, untuk perangkat keras yaitu rawat baterainya. Hindari penggunaan baterai hingga 60% terlalu sering. Lalu jangan biarkan laptop terus terhubung ke charger saat baterai sudah penuh atau untuk laptop lama. Yang kedua, untuk menjaga perangkat lunak atau software. Yang pertama itu update sistem operasi dan driver, yaitu update Windows dan driver secara berkala. Kemudian, update membantu meningkatkan performa dan keamanan sistem. Kemudian, install antivirus. Gunakan antivirus untuk melindungi dari virus dan malware. Lakukan scan secara rutin. Kemudian, hapus program yang tidak diperlukan. Terlalu banyak aplikasi dapat membuat laptop lemot. Lalu, uninstall aplikasi yang jarang digunakan. Kemudian, untuk menjaga keamanan data, yang pertama, gunakan password yang kuat. Gunakan password itu merupakan kombinasi huruf, angka, dan simbol.
Lalu jangan membagikan password kepada orang lain. Lalu kemudian setelah itu, backup data secara berkala. Simpan data penting di flash disk, hard disk eksternal atau cloud. Lalu backup mencegah kehilangan data jika laptop rusak. Kemudian, hindari mengunduh file sembarangan. Jangan download software dari situs tidak terpercaya. File ilegal sering mengandung virus. Kemudian, yang terakhir, kebiasaan penggunaan yang baik. Matikan laptop dengan benar. Gunakan menu shutdown, jangan langsung matikan secara paksa. Lalu, jangan makan dan minum di dekat laptop. Itu bisa terjadi tumpahan air bisa merusak komponen dalam laptop. Kemudian, gunakan tas laptop yang aman. Gunakan tas laptop dengan busa saat membawa laptop.